Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Firda Fitria dengan NIM 24109 123200018. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi, yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri MTes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem neuropoetik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Apa sih sistem neuropoetik? Jadi, sistem neuropoetik adalah sistem organ yang berfungsi memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin sebagai hasil sisa metabolisme. Sistem ini bagian dari sistem ekskresi dan berperan menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, tekanan darah, dan pH tubuh. Organ utamanya meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Proses penyaringan darah di ginjal menghasilkan urin yang mengandung limbah seperti urea, asam urat, dan kreatinin. Selanjutnya, organ-organ sistem neuropoetik. Yang pertama, ada ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ vital dalam sistem ekskresi manusia yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan internal tubuh atau homeostasis. Organ ini terletak di bagian belakang rongga perut, tepatnya di sisi kanan dan kiri tulang belakang, dan berjumlah sepasang. Ginjal memiliki berbagai fungsi utama, antara lain menyaring darah. Setiap harinya, ginjal menyaring sekitar 150-180 liter darah untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat yang berasal dari pemecahan protein dan proses metabolisme lainnya. Zat-zat ini beracun jika tertimbun dalam tubuh, sehingga harus dikeluarkan. Lalu ada membentuk urin sebagai hasil ekskresi. Proses penyaringan darah di ginjal menghasilkan urin. Urin terbentuk melalui 3 proses utama. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Urin kemudian disalurkan ke kandung kemih melalui ureter untuk disimpan sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Lalu ada mengatur keseimbangan cairan tubuh. Ginjal berperan penting dalam mengontrol volume dan komposisi cairan tubuh dengan mengatur jumlah air yang diekskresikan dalam urin. Ginjal membantu menjaga tekanan darah serta keseimbangan antara cairan dan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium dalam tubuh. Lalu ada mengatur kadar asam dan basa. Ginjal membantu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dengan mengeluarkan ion hidrogen dan mereabsorpsi ion bikarbonat. Proses ini penting untuk memastikan pH darah tetap stabil dalam kisaran normal sekitar 7,35 sampai 7,45. Lalu ada mengontrol kadar gula dalam darah. Dalam keadaan normal, ginjal tidak membuang glukosa melalui urin. Namun, jika kadar gula dalam darah melebihi ambang batas normal sekitar 180 mg per dl, ginjal akan mengeluarkan kelebihan gula tersebut bersama urin. Hal ini bisa menjadi salah satu indikator adanya gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus. Lalu ada produksi hormon. Selain fungsi ekskresi, ginjal juga memiliki fungsi endokrin. Ginjal memproduksi hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah di sumsum tulang, renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah, serta mengaktifkan vitamin D yang penting untuk menyerap kalsium. Dengan berbagai isi fungsinya yang kompleks, ginjal menjadi organ yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Gangguan pada fungsi ginjal dapat menyebabkan berbagai masalah serius, termasuk gagal ginjal yang memerlukan penanganan medis seperti dialisis atau transplantasi ginjal. Lalu ada ureter. Ureter adalah saluran sempit dan memanjang yang berfungsi sebagai penghubung antara ginjal dan kandung kemih. Panjang ureter pada orang dewasa umumnya berkisar antara 25 hingga 30 cm dengan diameter sekitar 3-4 mm. Meskipun dapat melebar sedikit saat mengalirkan urin, setiap ginjal memiliki satu ureter, sehingga tubuh manusia memiliki sepasang ureter yang terletak di sisi kanan dan kiri tubuh. Lalu ada fungsi ureter. Fungsi utama ureter adalah mengalirkan urin dari pelvis renalis atau rongga di dalam ginjal, tempat penampung awal urin, menuju kandung kemih. Tempat urin akan disimpan sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Proses ini terjadi secara pasif, namun teratur berkat adanya gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot yang bergelombang dan ritmis, yang mendorong urin turun melalui ureter. Lalu ada struktur dan lapisan ureter. Ureter tersusun atas
tiga lapisan utama, masing-masing memiliki fungsi dan peranan penting dalam mendukung transportasi urin. Pertama, ada lapisan mukosa atau yang paling dalam, terdiri dari epitel transisional, jenis jaringan yang mampu meregang dan menyesuaikan volume urin yang lewat. Lalu ada mukosa yang mengandung lapisan tipis jaringan ikat yang menjaga kelembapan dan melindungi jaringan di bawahnya dari sifat asam atau iritasi dari urin. Kedua, ada lapisan otot polos atau lapisan tengah, terdiri dari dua lapisan otot polos, lapisan longitudinal di bagian dalam dan lapisan sirkular di bagian luar. Lapisan ini berperan penting dalam menghasilkan gerakan peristaltik yang mendorong urin secara perlahan tapi terus-menerus menuju kandung kemih, bahkan saat tubuh dalam posisi berbaring atau terbaring. Ketiga ada lapisan adventitia atau jaringan ikat paling luar, merupakan jaringan ikat yang mengandung pembuluh darah, limfa, dan saraf yang menyuplai ureter. Lapisan ini juga membantu menjaga posisi ureter dan melindungi struktur internal dari gesekan atau tekanan dari organ lain di rongga perut. Lalu ada jalur dan posisi. Ureter memiliki jalur yang menurun dari ginjal melewati belakang peritoneum atau retroperitoneal, menyilang pembuluh darah besar seperti arteri dan vena iliaca, lalu masuk ke kandung kemih di bagian bawah dan belakang. Ujung ureter yang masuk ke kandung kemih memiliki mekanisme katup yang mencegah urin kembali naik atau reflux urin, yang jika terjadi bisa menyebabkan infeksi atau kerusakan ginjal. Kerusakan atau gangguan pada ureter seperti batu ginjal atau yang bisa menyumbat saluran, infeksi atau penyempitan ureter dapat mengganggu aliran urin dan menyebabkan rasa nyeri hebat serta komplikasi serius jika tidak segera ditangani. Ketiga, ada kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih atau dalam istilah medis disebut vesika urinaria adalah organ berongga berbentuk seperti balon yang terletak di rongga pelvis, tepat di belakang tulang kemaluan atau pubis. Kandung kemih merupakan bagian penting dari sistem ekskresi manusia yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Fungsi kandung kemih, yaitu fungsi utamanya kandung kemih adalah untuk menyimpan urin yang berasal dari ginjal melalui ureter, mengontrol pengeluaran urin melalui proses yang disebut refleks mixi, yaitu tindakan buang air kecil. Kandung kemih dapat menampung sekitar 400-600 ml urin, meskipun kapasitas maksimalnya bisa mencapai sekitar 800 ml pada beberapa individu. Namun, pada volume sekitar 150-200 ml, biasanya sudah mulai terasa keinginan untuk buang air kecil. Saat volume urin bertambah dan tekanan dalam kandung kemih meningkat, dindingnya meregang dan sinyal dikirim ke sistem saraf pusat, khususnya otak, untuk memicu refleks buang air kecil. Lalu ada struktur kandung kemih. Kandung kemih terdiri dari beberapa lapisan jaringan yang memungkinkan fungsinya yang fleksibel namun kuat. Pertama, ada lapisan mukosa bagian terdalam, terdiri dari epitel transisional, yaitu jenis jaringan yang dapat meregang dan kembali ke bentuk semula seiring bertambah atau berkurangnya volume urin. Permukaannya dilapisi oleh lapisan lendir untuk melindungi jaringan dari zat iritatif dalam urin. Kedua, ada lapisan submukosa, mengandung pembuluh darah dan saraf yang mensuplai kandung kemih serta mendukung lapisan mukosa. Ketiga, ada lapisan otot polos atau detrusor, merupakan lapisan utama yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat buang air kecil. Otot detrusor berkontraksi selama miksi dan bekerja sama dengan sphincter uretra untuk mengatur pengeluaran urin. Keempat, ada lapisan luar atau adventitia atau serosa, jaringan ikat yang melindungi kandung kemih dan menghubungkannya dengan organ di sekitarnya. Proses miksi buang air kecil. Lalu ada proses miksi buang air kecil ketika kandung kemih penuh, reseptor regangan atau stretch receptors pada dinding kandung kemih akan mengirim impuls ke otak, terutama ke pusat pengontrol miksi di medula spinalis dan korteks cerebral. Otak kemudian memproses sinyal tersebut sebagai keinginan untuk buang air kecil. Jika kondisi memungkinkan, otak akan mengirim sinyal untuk mengendurkan sphincter uretra interna dan eksterna atau katupnya mengatur aliran urin, mengkontraksikan otot detrusor yang menyebabkan urin terdorong keluar melalui uretra. Namun, jika tidak memungkinkan untuk buang air kecil, otak dapat menahan dorongan tersebut dengan menahan kontraksi otot detrusor dan menutup sphincter secara sadar. Gangguan pada kandung kemih seperti infeksi saluran kemih atau ISK, inkontinensia urin atau sulit menahan buang air kecil atau retensi urin dapat mempengaruhi kualitas hidup dan membutuhkan penanganan medis. Kandung kemih yang sehat sangat penting untuk menjaga proses ekskresi dan kenyamanan tubuh secara keseluruhan.
Lalu yang keempat ada uretra. Uretra adalah saluran akhir dari sistem kemih yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Uretra juga berperan penting dalam proses miksi atau buang air kecil karena merupakan jalur terakhir bagi urin sebelum keluar. Selain itu, pada laki-laki, uretra juga menjadi bagian dari sistem reproduksi karena turut dilalui oleh sperma saat ejakulasi. Struktur dan fungsi uretra. Uretra terhubung langsung dengan kandung kemih dan dilengkapi dengan dua sphincter yang mengatur aliran urin. Pertama ada sphincter internal, terbuat dari otot polos, terletak di bagian leher kandung kemih, berfungsi sebagai katup otomatis yang mencegah kebocoran urin saat kandung kemih belum siap dikosongkan. Kedua ada sphincter eksternal, tersusun dari otot rangka, terletak sedikit lebih jauh dari sphincter internal, memberi kendali sukarela untuk menahan atau melepaskan urin sesuai dengan keinginan kita. Lalu ada perbedaan uretra pada wanita dan pria. Perbedaan utama terletak pada panjang dan fungsi uretra yang disesuaikan dengan perbedaan anatomi masing-masing jenis kelamin. Pertama, uretra pada pria panjang rata-rata kurang lebih 20 cm. Uretra pria memiliki dua fungsi utama, yaitu ekskresi urin di kandung kemih dan transportasi sperma dan cairan semen dari sistem reproduksi saat ejakulasi. Uretra pria dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada uretra prostatica, uretra membranosa, dan uretra spongiosum. Lalu uretra pada wanita panjang rata-rata kurang lebih 4 cm, jauh lebih pendek dibandingkan pria. Berfungsi hanya untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Karena panjangnya yang lebih pendek dan letaknya lebih dekat dengan anus, uretra wanita lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih. Proses pengeluaran urin. Saat kandung kemih dan siap dikosongkan, sphincter internal akan mengundur secara refleks. Sphincter eksternal akan dilepaskan secara sadar untuk memungkinkan urin keluar melalui uretra. Kontraksi otot kandung kemih akan mendorong urin keluar. Gangguan pada uretra dapat berupa penyempitan atau struktur uretra, infeksi, cedera, atau gangguan fungsi sphincter yang menyebabkan inkontinensia urin. Karena peran pentingnya dalam proses ekskresi dan pada pria, juga dalam sistem reproduksi, kesehatan uretra perlu dijaga melalui pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, fungsi sistem uropoietik. Pertama, membentuk dan mengeluarkan urin. Proses pembentukan urin terjadi di dalam ginjal melalui 3 tahapan. Yang pertama filtrasi, kedua reabsorpsi, dan ketiga sekresi. Urin kemudian dialirkan melalui ureter ke kandung kemih untuk disimpan sementara, sebelum akhirnya dikeluarkan melalui uretra saat buang air kecil. Kedua, membuang zat sisa metabolisme. Ginjal menyaring darah untuk membuang zat sisa seperti urea, kreatinin, amonia, dan asam urat yang berasal dari pemecahan protein dan metabolisme tubuh. Jika tidak dikeluarkan, zat ini bisa menjadi racun yang membahayakan tubuh. Ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Ginjal menyesuaikan jumlah air yang dikeluarkan melalui urin berdasarkan kebutuhan tubuh. Dengan demikian, sistem ini membantu menjaga volume cairan tubuh agar tetap seimbang, mencegah dehidrasi maupun kelebihan cairan. Keempat, menjaga keseimbangan elektrolit. Elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida sangat penting untuk fungsi sel dan organ. Ginjal mengatur kadar elektrolit dengan cara menyerap atau membuangnya sesuai kebutuhan tubuh. Yang kelima, mengatur pH darah. Ginjal membantu menjaga pH darah tetap stabil sekitar 7,35 sampai 7,45 dengan mengeluarkan ion hidrogen dan menyerap ion bikarbonat. Proses ini penting untuk mencegah kondisi asidosis atau darah terlalu asam atau alkalosis atau darah terlalu basa. 6. Mengontrol tekanan darah. Ginjal memproduksi enzim renin yang terlibat dalam sistem renin-angiotensin aldosteron untuk mengatur tekanan darah dan volume darah. Dengan mengatur kadar natrium dan air dalam tubuh, ginjal secara tidak langsung mengontrol tekanan darah. Ketujuh, produksi hormon. Erythropoietin, hormon yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Kalsiatriol berperan dalam penyerapan kalsium dan pengaturan kadar kalsium fosfat dalam darah, penting untuk kesehatan tulang. Ginjal juga terlibat dalam konversi vitamin D yang diperoleh dari makanan atau sinar matahari menjadi bentuk aktif yang dapat digunakan tubuh. Karena perannya sangat luas, gangguan pada sistem uropoietik dapat berdampak besar pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Penyakit seperti gagal ginjal, infeksi saluran kemih, batu ginjal, atau hipertensi dapat berasal dari atau memengaruhi sistem ini. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan ginjal dan saluran kemih melalui hidrasi yang cukup, pola makan sehat, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Lalu ada gangguan pada sistem uropoietik. Gangguan pada sistem uropoietik dapat mencakup berbagai masalah yang memengaruhi proses pembentukan dan pengeluaran urin. Beberapa di antaranya adalah infeksi saluran kemih, batu ginjal, gagal ginjal, peradangan ginjal atau nefritis, inkontinensia urin atau sulit menahan kencing, serta pembesaran prostat yang menghambat aliran urin. Gangguan-gangguan ini dapat menyebabkan nyeri, perubahan warna urin, frekuensi buang air kecil yang normal, hingga penurunan fungsi ginjal. Baik, kesimpulannya adalah sistem uropoietik memainkan peran vital dalam tubuh dengan menjaga kestabilan internal melalui ekskresi zat sisa dan regulasi cairan. Ginjal sebagai organ utama menjalankan proses penyaringan darah dengan sangat efisien.
Gangguan pada sistem ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan secara keseluruhan. Baik, demikian pemaparan materi mengenai sistem neuropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.